bekal puasa. Puasa. Coba ya. Rukun puasa salah satunya niat. Kapan niat berpuasa Ramadan? Niat itu adalah qasdu syai'. Hati ini ada kesengajaan yang kuat melakukan sesuatu, namanya niat. Dasar hukumnya adalah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Niat ini jamak, bukan hanya satu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Ngaji ngene iki apik. Apik mboten? Tergantung atine dhewe, tergantung niat masing-masing. Tak ngaji timbang turu di omah, tak ngaji kok sungkan batin malih. Nah, itu tergantung hatinya masing. Dan yang tahu panjenengan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan urusan puasa. Sampai urusan puasa itu ana ajzi bihi, kata Allah, itu urusanku. Seberapa dia memiliki, seberapa dia akan mendapatkan nilainya berapa, itu urusanku. Itu niat. Satu, niat berarti harus ada kesengajaan di hati. Hanya Syekh Nawawi Banten itu Al-Bantani melafalkan niat itu hukumnya sunnah untuk menguatkan azam kita, untuk menguatkan tekad kita, biar lebih konsentrasi, lebih yakin, lebih mantap dan lain sebagainya. Ini pelafalannya, hukumnya sunnah. Begitu juga sholat. Kapan kita harus niat puasa Ramadan? Waktunya hanya ketika masuk waktu maghrib sampai masuk waktu, sebelum masuk waktu subuh. Ada kesengajaan di hati, harus niat hatinya. Syukur-syukur bisa lisannya. Itu hukumnya wajib. Kok enggak niat? Enggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Karena banyak orang yang berpuasa ternyata enggak dapat pahala puasa, illa julwa alatos, hanya dapat lapar dan dahaga. Biar tidak semacam itu, yang paling pokok pertama adalah niat. Harus ada kesengajaan di hati. Nawaitu shauma ghadin an ataifati syahri ramadhana atau ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Maka dalam madhab Maliki itu, ketika kita awal dalam jamaah pertama, Pak Tim manggil pas jamaah sholat taraweh pertama kali bareng-bareng jamaah dituntun nawaitu shauma syahri ramadhan syahron kamilan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sak wulan nutuk ing iki taun krana Allah jagani lek ana laline. Jagani lek ana laline, karena kita kan tempatnya lupa. Yang kedua, tiba-tiba akhirnya Allah bikin kita sakit, niate wis poso, masan loro akhirnya gak poso, tapi oleh ganjarane poso. Yang ketiga, tiba-tiba ternyata moro-moro mati, matinya dalam keadaan berpuasa, meskipun dia itu nggak puasa, tapi diniati awal Ramadan, nawaitu syauma syahri Ramadan syahron kamilan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sak wulan nutuk ing iki tahun. Ngoten Mbak Tim. Jamaah di. Terus yang kedua bareng-bareng untuk jamaah nanti nawaitu sama ghadin an taifat. Itu hukumnya sunnah semuanya, yang paling pokok ada di dalam hati. Sekali lagi, niat itu penting karena ini rukunnya puasa. Bagaimana orang yang sengaja nggak niat padahal dia puasa dan yang tahu dirinya sendiri, sampai subuh, mari subuh gak niat blas, sengaja gak niat. Bagaimana hukumnya? Illal ju wal atos, dia hanya dapat lapar dan haus. Maka idealnya dia tidak dapat pahala puasa, mongko wajib ngodok meskipun poso.
Nah, penting kan? Niat itu penting. Perbedaannya dengan puasa yang sunnah beda jauh. Kalau puasa sunnah itu kan jenengan nggak niat malam tabyid. Tabyid itu artinya nginep non niat, itu ndak harus malam, tidak. Kita begitu pulang sampai sebelum duhur, begitu pulang belum makan apa-apa, di rumah nggak ada masakan, wis aku niat poso, itu boleh. Tapi kalau fardu tidak boleh niat. Kemudian yang kedua, yang penting-penting ini, yang umum kan sudah umum. Sunah-sunai poso po, makruhe poso, makro, ayo. Contoh yang makro, bolak-balik adus saya. Apa mana adus sampai selulup? Nah, sengaja selulup, cek klebonan banyu, poso batale. Selulup kok klebonan banyu gak sengaja, gak opo. Ora edok-edok klebonan, sengaja klebonan, edok-edok klebonan, atau kemasukan dengan sendirinya beda. Itu yang kaitannya dengan makro. Termasuk juga icip-icip masakan. Icip-icip itu disengaja enggak? Disengaja. Rasane ono enggak? Dilek enggak? Boten, lek dilek batal. Icip-icip boleh, sing penting langsung dilepeh. Terus hukume makro. Contoh lagi, suntik itu hukumnya makro. Kumur, bolak-balik kumur hukumnya juga makro. Sikatan mari beduk hukumnya yo makro. Makro iku ora apik, tapi oleh yo gak ngurangi status sah tidaknya puasa. Tapi urusan pahala itu koyoke beda. Siapa orang yang tidak wajib berpuasa? Siji, orang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Dia boleh tidak berpuasa, cukup diganti dengan fidyah. Fidyahnya 1,5 liter utawa 1,3 kilo per orang per hari. Orang tua yang sudah tidak dimungkinkan kesembuhannya, saking tuweke wis pikun, wis gak kuat, apa jenenge poso gak kuat kabeh. Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya boleh nggak puasa, tapi kudu ngodok. Lah orang yang semacam ini kok mati guru ngodok, maka ahli warisnya punya tanggung jawab ngadani, terus bayar fidyah, diambilkan dari hartanya. Dieling-eling, wong tuwek atau sakit yang ada harapan sembuh tapi kuatir engko lek poso tambah loro, boleh ndak puasa, ngodoo ambek bayaro fidyah. Sebagaimana perempuan yang kehamilan apa jenis hamil, perempuan yang hamil atau menyusui itu ketika ada kekhawatiran dirinya, aku wedi lek poso kok susune gak banjar, aku lek poso kok wetenge bayine ora sehat, maka dia boleh nggak puasa, sing penting ben ngatani ambek bayar fidyah saat ini. Sebaiknya bayar fidyah itu tiap hari. Saiki gak poso ya saiki, meneh gak poso meneh, ojo kurung gak poso iki fidyahku kanggo sampai tahun ngarep, ya jangan, tidak boleh. Itu yang wanita hamil. Berarti wanita hamil dan menyusui itu harus ngodok dan fidyah, dieling-eling. Lek nifas, lek haid hanya kodok.
Bagi orang-orang yang semacam ini sampai tahun ngarep Ramadan gorong nyaur ya apa? Maka dia tetap ketika saatnya nanti kudu nyaur, tapi tiap ketemu Ramadan dilipatkan fidyahnya. Sing asale 1,3 yo mben yo dadi 2,6 kg. Kok sampai 3 tahun yo tambah itu. Tapi tetap ngodoknya hanya sekali. Ada pertanyaan? Enten mboten? Uang niat diogok-ogok cek mutah. Batal enggak puasanya? Batal. Tapi lek mabuk kendaraan enggak disengaja, batal enggak? Tidak batal, karena tidak ada unsur kesengajaan. Maka kesimpulannya, sesuatu yang di luar kemudian masuk ke dalam perut, nggak tahu lewat jalan manapun, jalan jenengan itu lewat mana, sing penting iso mlebu, iku batalno poso. Atau sesuatu yang di perut keluar lewat jalan panjenengan, lewat jalan manapun, itu juga membatalkan ketika disengaja. Paham ya? Ayo jenengan nanya. Ini insya Allah nanti untuk Ramadan mauquf sebentar ya. Ramadan kita libur. Kudune lek Ramadan niku tambah sregep ngaji kok tambah libur. Ada pertanyaan? Apakah wa man hamma bi hasanatin wahidatin kataballahu lahu wa lam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahidah wa in amilaha falahu asyru hasanat. Barang siapa yang punya keinginan ingin melakukan sesuatu, sik kepingin tok sesuatu yang baik, itu sudah dicatat kebaikan. Terus sampai dilakoni dapat 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali kebaikan. Kalau urusan kemaksiatan duwe krentek elek gorong lakoni gak dicatat. Lek wis dilakoni dinteni dulu, wong iki istighfar enggak? Oh enggak, baru dicatat 1. Ini urusannya dengan niat. Bagaimana ketika tadi Rasulullah bilang innamal a'malu bin niat, ketika sudah tidak ada niat, ya saya tidak tahu ini masuk kategori kebaikan harus dicatat baik atau tidak baik. Enggak ada niat. Maka yun sewu, nahnu nahkumu bidzahir, kita ini selalu menilai berdasarkan yang tampak. Sing ketok jenengan mulang ngaji. Soal niatnya, ketika dia niat 1, sik niat tok wis dicatat 1 nglakoni oleh 10, begitu gak ada niat kok moro nglakoni, itu kalkulasinya saya ndak tahu, mbuh katut oleh 1 tok gak 10 apa gak dicatat. Nah, apa gak dicatat itu. Tapi tetap nahnu nahkumu bidzahir, artinya apa? Yang tampak jenengan melakukan kebaikan. Itu urusan Allah, wa ana ajibihi, kata Allah, itu urusanku. Kata tak nilai piro urusanku. Yang kedua, yang paling penting juga tergantung hati kita, itu urusannya dengan keikhlasan kita masing-masing. Mbek budal tapi ambek mecucu. Ya malaikat wegah kate nyatet. Iki wis insentif ora metu-metu. Wis aku wis gah budal, ambek mulang ngaji tapi mecucu. Lek gak ngono mbek mulang wong ngaji wis bener-bener sik disalahno. Iku mbek atine kesel. Itu tergantung niat masing. Ada lagi? Bahasanya yang kita baca setiap awal ngaji
Artinya tahu lo. Nawa itu ta'alluma wa ta'lima. Ta'allum itu ngaji. Ta'lim itu ngajar ngaji. Ta'allum itu ngaji. Ta'lim itu ngajar ngaji. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Lek ta'lim allama yu'allimu ta'lim, ngajar ambek iki sing iki ngaji sing iki mulang ngaji. Nawa itu ta'allum wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkira, belajar zikir, belajar eling ambek ngajak mudzakir itu loh. Tadzakkura wa tadzkir, tadzkir itu taklim itu loh, ngajak wong cek eling. At-tadzkura wa tadzkira, at-tadzakura wa tadzkira wal naf'a wal intifa'a, belajar aweh manfaat, wal intifa'a golek manfaat, wal hasa ala tamassuki, bersegera untuk at-tamassuk, berpegangan apa? Wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, dengan Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah. Bersegera untuk menyiapkan diri untuk mencari pegangan hidup dengan Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda, selalu berusaha memohon kepada Allah mendapatkan hidayah alal khairi, kepada kebaikan. Lek kate nglakoni apik cek digampangno. Ibtigha wajhillahi, semata-mata karena Allah. Wa mardatihi, karena ridho Allah. Wa sawabihi, karena pahala Allah. Ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi taqarrub. Taqarrub apa artinya? Mendekat. Taqarrub ilallah wa taqarrub, kemudian wasawabihi, karena ingin mendapatkan pahala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkira wa naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa dalalah alal khair. Dalalah apa? Dalalah itu petunjuk juga. Dalalah kan petunjuk, alal khairi, kepada kebaikan. Ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Biasanya ini diteruskan kalau santri saya itu, ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada wa amrina apa ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada wa ja'alana husnalana wa tata antal alimu wa qad wajadtu min amali ila raja'i sabun sa'ila wa yada. Ini biasanya dipakai di Ma'had Salafiyah Bangil, Ma'had di Khairon di Salafiyah Bangil. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada. Setelah nawi itu ta'alluma itu biasanya. Ada lagi yang lain? Ya, Busum, monggo. Doa menjemput iku rumiyin kan apa waosane Allahumma rabbana at-tibal pembinaan adhib 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 niku tulisane niku sami. Adhib itu artinya fil amar. Adhib itu artinya apa? Hilangkan. Adhib ndak ada adhibal, adhibil itu ndak ada. Cuman al-ba'sa. Nah itu kan lek diwasolno adhibil ba'sa ya kena adhib al ba'sa. Adhib al ba'sa, atau lek diwasolnya adhibil bismillahi, itu kan sama kul huwallahu ahadu nillahu. Kul huwallahu ahad Allahu, jadi nillahu diwa solno kan sama kan. Allahumma adhib al atau Allahumma adhibil ba, nah, sama kan? Sama mboten? Sama. Jadi bahasa Arab ndak ada nopo artinya adhibil atau adhibal, ndak ada. Soalnya si ono terus bil opo utawa bal opo. Nah itu. Adhib al atau adhibil ba, sama kan? Pun enten malih.
Monggo niki libure sik suwe mben soalé. Nggih. Nanti belum nanti minggu depan. Ya. Wudu itu kan ada kumur dan Istinsyak. yang kita tahu tuh air itu kalau di hidung kan sedikit di ini bisa dikeluarin. Kering. Agar tidak terus apa hanya cukup di yang sudah terbiasa istinsyak sama kumur itu tidak masuk airnya, nggak sampai masuk ke kerongkongan terus ke perut, hanya sampai di sini tok, ya kan, terus keluar. Tapi ketika puasa hukumnya makruh. Meskipun kemungkinan besar nggak masuk, meskipun kemungkinan besar nggak masuk sampai perut, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya jangan. Termasuk jenengan, wong sikat gigi ku apik tujuannya cek, gak mampu. Tapi ketika puasa hukumnya juga makruh. Anggur mampu timbang gak mampu wong. Itu sudah janji Rasulullah. Ya, ada lagi yang lain? Cekap nggih? Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini insyaallah nanti Ramadan kita mauquf 1-2 kali. Mudah-mudahan nanti Syawal sudah kita mulai lagi. Diingat-ingat sampai surat apa tadi, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Kita insyaallah akan mulai lagi ba'da Syawal. Mudah-mudahan sekian lama kita ngaji ini menjadikan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al hadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruman wala madruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna qad istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilaina inda hajatina warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata khifdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana abwaaba rahmatika wa 'allamtana asrara hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, suami istri siang hari sengaja kumpul Ramadan, hukumnya gimana? Batal puasanya, terus dihukum kafaroh namanya. Kafarohnya apa? Itqu raqabatin, merdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga itu ketika sengaja. Kalau nggak sengaja, loh, ya sapa ngerti Pak Atim, ya. Lek gak sengaja, eling-eling wis kalau nggak sengaja, atau yang kedua karena lupa. Gimana hukumnya? Bisa lali lek Ramadan, lali lek Ramadan. Gimana hukumnya? Cari, coba jawabannya, cari sendiri. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.